membicarakan tentang tata cara bagaimananya dari nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tanpa tamthil, mencontohkan. Nanti akan kita kaji secara lebih rinci tentang apa itu makna tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Dan panduan kita adalah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini, saudaraku sekalian, mengandung penafian, penyangkalan atas segala sesuatu yang menyerupai Allah, dan memuat penetapan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui, yang mana ini adalah merupakan manhaj para salafus soleh, yaitu para sahabat dan tabi'in serta para pengikut tabi'in yang dinamakan sebagai tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah penetapan tauhid asma was sifat. Manhaj ini tidak akan menamai dan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala kecuali seperti apa yang Allah dan Rasulnya memberi nama dan sifat yang layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketetapannya ada pada Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenai Allah kecuali Allah sendiri, dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa memberi nama selain nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberi sifat selain sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan mengingkarinya atau menyerupakan sifat-sifat dan nama-namanya dengan makhluk, ataupun mentakwil, menafsirkan, ya kan, dengan penafsiran sesuka hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka ia telah berkata mengenai Allah subhanahu wa ta'ala dan mengada-adakan kebohongan kepada Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan, dan terancam dengan firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Kahfi ayat 15, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun prinsip kita sekali lagi dalam tauhid asma wa sifat dan penetapannya seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diantaranya meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang tertera dalam salah satu doa ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang bunyinya as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon dengan setiap nama, yang nama-nama tersebut itu milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang memberikan nama untuk Allah? Allah sendiri. Dan dari mana kita tahu tentang nama-nama tersebut? Dari Allah. Jelasnya, karena ini perkara yang ghaib. Kita lihat Allah belum pernah, tapi pasti setiap orang yang beriman akan diperlihatkan dengan Allah, tapi bukan di sini, nanti di surga. Ini janji Allah. Setiap orang yang beriman akan melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Manusia yang hidupnya di dunianya melarat ciplat, ya kata orang, melarat habis, makan aja sulit, tapi dia adalah manusia yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak diperlihatkan oleh Allah dengan surganya, dan lupa seluruh kemelaratannya yang pernah dia rasakan di dunia. Nggak ingat, seakan-akan dia tidak pernah melihat kesengsaraan. Begitu melihat surga, lupa kesengsaraan yang pernah dia alami di dunia. Padahal di dunianya hidupnya sengsaranya top nomor 1. Misalnya begitu lihat surga, lupa.
kesengsaraan yang pernah dia alami di dunia. Dan setelah dimasukkan ke dalam surga dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tadi pernah dia rasakan di surga pun lupa ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak mengetahui tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang luhur kecuali berdasarkan wahyu. Ini poin pertama yang harus kita ketahui. Dan tidak ada yang paham tentang wahyu tersebut kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita memahami seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah dan generasi terbaik para tabi'in dan tabi'in. Makanya ini menjadi patokan dan prinsip kita. As'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu menjadi milikmu. Karena engkau yang berhak menamai dirimu sendiri. Engkau yang berhak mensifati dirimu sendiri. Samaita bihi nafsan. Yang engkau namai dirimu oleh dirimu sendiri. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang dari hambamu. Siapa yang dapat wahyu di dunia ini dari Allah? Rasulullah SAW. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, yaitu Al-Quran. Awista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu. Artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat itu banyak, tak terbatas dan tak terhingga, berada di perbendaharaan dan khazanah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita ketahui sebatas yang diwahyukan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebatas yang tertera di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi saudara sekalian, pengertian prinsip tauhid asma wa sifat di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kita menetapkan, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, dan sifat-sifat yang luhur, yang nama-nama dan sifat-sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan penetapannya seperti apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quranul Karim, atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Ini pengertian tauhid asma wa sifat. Nah, sebagian contoh dari nama-nama dan sifat Allah adalah seperti Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, atau Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, kan? As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat, Al-Quddus, Allah Maha suci. Contoh dari sifat adalah al-ulu, tinggi. Allah bukan di mana-mana. Banyak keyakinan yang sesat dan salah mengatakan ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Ini jelas salah. Ini keyakinan yang timbul dan keluar dari prinsip yang orang Jawa sering mengatakannya adalah manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Bersatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, seperti tinta yang dimasukkan ke dalam air. Tes, lambat laun akan melebur dan bercampur dengan zat yang ada di dalam air. Nah, tinggal diaduk, airnya warnanya berubah. Atau seperti 3-in-1 kopi susu Indo Cafe, masukin, kasih air, diaduk, seruput, diminum, sudah. Ya kan, rasanya apa? 3-in-1 susu kopi. Sekarang keluar lagi 4-in-1 karena STMJ. Allah di mana? Oh ya, di dalam binatang ada Allah, di dalam pohon ada Allah, dalam jiwa kita ada Allah. Kenapa? Karena Allah di mana-mana. Tapi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas. Innallaha 'alal 'arsyis istawa. Allah itu berada di atas, karena makna istiwa, salah satu sifat Allah adalah al-'ulu
wartafa, tinggi dan di atas. Dan secara fitrah pun anak kecil kalau mau ditanya Allah di mana, pasti dia akan menengadahkan kepalanya ke langit. Tapi Allah mengetahui makhluknya dengan ilmunya. Karena tidak ada satu daun pohon yang jatuh dari tangkainya kecuali Allah melihat dan mengetahuinya. Makanya kenapa dalam prinsip tertinggi tingkatan Islam yaitu al-ihsan, pengertiannya apa? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Secara akal dan pemikiran orang kalau mengintai itu biasanya dari mana? Dari atas kan. Makanya kenapa mercusuar itu ditaruh dengan menara. Karena sifatnya akan mengintai. Bukan berarti orang yang dijaga di atas itu melebur dengan tidak, tapi dia mengintai. Allah melihat, mengetahui seluruh gerak-gerik yang ada dan dilakukan oleh makhluknya, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sam'u, mendengar, ini salah satu sifat Allah. Al-basar, melihat. Al-ilmu, mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Makanya disebutkan dalam ayat Allah lebih dekat dari urat nadi, bukan Allahnya masuk ke urat nadi sehingga. Tapi Allah mengetahui, melihat, berilmu, meliputi, menguasai seluruh makhluknya dengan ilmunya. Kemudian al-wajhu, wajah, al-yadain, ya kan, kedua tangan, al-hikmah, bijaksana. Ini salah satu bentuk dari apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyangkal segala sifat yang tidak layak oleh Allah untuk disandangkan kepada Allah sesuai dengan penyangkalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ayat yang berbunyi wala yadzlimu rabbuka ahada. Ini kan berarti penyangkalan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zalim. Maka kita pun menetapkan penyangkalan tersebut. Istawa, Allah, ya kan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bersemayam sebenarnya kurang tepat. Karena maknanya dalam bahasa Arab itu adalah al-ulu wartafa, seperti itu. Maka kita tetapkan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah dan bertanya kepada beliau tentang al-istiwa, wahai Imam Malik, apa makna al-istiwa? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui secara makna bahasa Arab, karena istiwa itu adalah salah satu kosakata dalam bahasa Arab. Secara makna, kalau kamu mau tanya tentang apa itu makna istiwa, maklum, diketahui. Seperti sekarang saya katakan, ya kan, tangan. Anda semua bisa mencerna kan? Secara pemikiran, ya kan, secara rasio yang kita ketahui tentang tangan itu bagaimana. Kalau Anda mau tanya tangan, ya ini tangan manusia ini. Anda mau tanya tangan kera, akal kita akan mencerna lagi, berpikir. Karena kita pernah berilmu dan pernah melihat kera. Ada mobil Corolla 2013 keluar. Sudah keluar sekarang mobil Corolla 2013 atau bahkan yang 2014. Orang yang di bengkel Toyota Abdul Latif Jamil, ya kan, akan oleh pemiliknya. Dengan melihat dia kan berilmu, tahu, oh Corolla 2014 modelnya seperti ini, ada tambahan seperti ini hiasannya. Orang yang melihat langsung dia akan berilmu. Nah kemudian orang kedua akan mendapatkan ilmu dari berita yang disampaikan oleh orang pertama yang melihat langsung. Karena cara mendapatkan ilmu itu dengan melihat atau mendapatkan berita. Nah kalau kita mau tanya tentang bagaimananya tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah,
Kita akan jawab apa? Kita melihat aja belum pernah. Sedangkan dasar pengetahuan kita tentang sifat dan nama Allah itu dari mana? Dari wahyu, datangnya dari wahyu. Jadi jelas, al-istiwa ma'lum. Kalau Anda bertanya tentang makna bersemayam, jelas secara makna. Anda bertanya tentang bagaimana tangan, jelas secara makna apa itu tangan. Wal kaifu majhul, kata Imam Malik. Tapi kalau kamu mau bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah, tidak diketahui, karena kita lihat aja belum pernah. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Dan Anda beriman tentang Allah beristiwa, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah seperti ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib hukumnya. Wassu'alu anhu bid'ah. Anda bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Karena jawaban kita dan kewajiban kita beriman, dan kita cuma bisa menjawab bagaimananya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, sedangkan Allah maha melihat, lagi maha mendengar. Maha dengar lagi maha melihat. Kita manusia mendengar, ya enggak? Berarti kita sebagai manusia Allah ciptakan dan memiliki sifat mendengar. Tikus mendengar. Gajah pun mendengar. Tapi apakah sama pendengaran manusia dengan pendengaran tikus? Dan sama pendengaran tikus dengan pendengaran gajah? Secara nama sama. Ini mendengar, punya sifat mendengar, itu punya sifat mendengar. Kita pun manusia punya sifat mendengar. Tapi apakah sifatnya itu sama kan tidak? Apalagi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala.